Selamat pagi, Tribuners. Kembali hadir di hadapan Anda live update pagi, edisi Kamis 5 Januari 2023. Pagi ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Ada minibar di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu terkuak saat Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa mengecek langsung rumah yang menjadi lokasi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Rabu 5 Januari sore. Minibar tersebut memuat sejumlah minuman beralkohol di dalam rumah. Diketahui hakim melakukan pemeriksaan terhadap dua rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling dan Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari 2023. Saat mengecek rumah di Duren 3, Wahyu tampak masuk ke rumah tersebut didampingi oleh jaksa penuntut umum hingga penasihat hukum 5 terdakwa. Rombongan masuk melalui pintu samping carport di lokasi pembunuhan sekira pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak mengitari isi rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Saat tiba di lantai 1, tersorot kamera sebuah minibar dekat titik tewasnya Brigadir J. Terdapat rak panjang yang berisi sejumlah minuman beralkohol. Di rak bagian atas tampak ada sejumlah botol minuman berbagai ukuran. Diduga minuman-minuman dalam botol kaca tersebut diletakkan di rak 4 hingga 5 susun. Di bagian paling atas tampak rak seperti bentuk kerangka kurungan burung. Diketahui, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso sempat melihat lokasi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas tergeletak bersimbah darah di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu terlihat saat Hakim Wahyu meninjau ke dalam rumah dinas Verdi Sambo pada Rabu 4 Januari. Adapun jenazah Brigadir J pertama kali ditemukan tergeletak di dekat tangga. Lalu hakim meninjau bahwa tangga rumah dinas Verdi Sambo saat akan naik ke lantai 2. Sekitar tangga itu merupakan lokasi Brigadir J tewas tergeletak seusai ditembak pada 8 Juli lalu. Hakim Wahyu juga terlihat mengukur jarak tembak Barada Richard Eliezer alias Baradae saat menembak Brigadir J. Setelah itu tampak jaksa menjelaskan lokasi para terdakwa di sekitar tangga tersebut. Setelah itu Wahyu kemudian diajak naik ke lantai 2. Di situ terlihat sejumlah kamar akan tetapi Hakim Wahyu tak memasuki kamar tersebut. Wahyu bersama rombongan hanya berkeliling isi rumah Sambo sekitar 15 menit. Kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis mengungkapkan pihaknya meyakinkan majelis hakim soal Putri Chandrawati yang tak melihat saat Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditembak. Hal itu terjadi saat pengecekan langsung tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari. Arman mengatakan saat itu Putri berada di kamar dan jauh dari titik Brigadir J ditembak. Bahkan kata Arman, Putri juga terhalang oleh pintu yang tertutup sehingga tak melihat saat Brigadir J dieksekusi. Sehingga hal tidak dimungkinkan menurutnya jika Putri mengetahui secara langsung kejadian tersebut. Atas pengecekan TKP oleh majelis hakim ini, pihak Sambo mengaku berterima kasih sekaligus menyampaikan harapannya. Pihaknya berharap majelis hakim mempunyai pandangan seusai melakukan peninjauan secara langsung kondisi TKP tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Pihaknya juga berharap majelis hakim bisa memutuskan atau mempertimbangkan putusannya sesuai fakta yang terjadi. Diketahui Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, sempat melihat lokasi jenazah Brigadir J tewas tergeletak bersimbah darah di rumah dinas Verdi Sambo. Hal itu terlihat saat Hakim Wahyu meninjau ke dalam rumah dinas Verdi Sambo pada Rabu 4 Januari 2023. Adapun jenazah Brigadir J pertama kali ditemukan tergeletak di dekat tangga. Lalu Hakim meninjau bahwa
bawah tangga rumah Ferdi Sambo saat akan naik ke lantai 2. Sekitar tangga itu merupakan lokasi Brigadir J tewas tergeletak seusai ditembak pada 8 Juli lalu. Hakim Wahyu juga terlihat mengukur jarak tembak Barada Richard Eliezer alias Barada E saat menembak Brigadir J. Setelah itu tampak jaksa menjelaskan lokasi para terdakwa di sekitar tangga tersebut. Setelah itu Wahyu kemudian diajak naik ke lantai 2. Di situ terlihat sejumlah kamar akan tetapi Wahyu tak memasuki kamar tersebut. Wahyu bersama rombongan hanya berkeliling isi rumah Sambo sekitar 15 menit. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto menyebutkan kegiatan pemeriksaan itu dilakukan hanya untuk meyakinkan majelis hakim terkait kondisi lokasi peristiwa tindak pidana. Nantinya pengecekan tersebut bertujuan agar hakim lebih yakin terutama lokus delicti alias lokasi tindak pidana. Juyamto mengatakan dalam kegiatan tersebut tak ada mekanisme pembuktian dari pihak manapun. Makanya kan kejadiannya Di sini, Pak. Menghadap ke sana ya? menghadap ke sana, nggak mungkin melihat. Iya. Kepala di sana, kaki di sini. Ini kaki, kepala mendekati sana ya. Oh, oke. Senjata ditaruh di sini ini, Pak. Ini. Dekat. Iya. Ini benar 2-3 meter. Makanya dia apa? Ada kali sana, teman-teman semua terkena tembakan itu. Pihak terdakwa Barada Richard Eliezer alias Barada E bersikukuh menyatakan para terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J melihat tewasnya korban. Hal itu dinyatakan oleh kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari 2023. Roni menjelaskan peninjauan TKP di rumah dinas di Duren 3 akan memperjelas terkait posisi para terdakwa saat eksekusi Brigadir J. Yang menjelaskan rumah Ferdi Sambo tidak besar dan sangat tidak mungkin para terdakwa tidak melihat penembakan tersebut. Roni melanjutkan pihaknya berharap majelis hakim dapat melihat secara utuh lokasi yang ada di Saguling dan Duren 3 saat melakukan pengecekan TKP. Kemudian Roni juga mengungkapkan bahwa setempat di Duren 3 dan Saguling dinilai penting terkait fakta yang sudah terungkap di persidangan. Roni menilai hal itu akan menjelaskan posisi letak tersebut akan tergambarkan dengan sangat jelas, seperti letak tangga darurat, ruang keluarga, hingga lift. Roni berharap juga rumah di Saguling tidak banyak berubah.
Sementara itu, selesai peninjauan lokasi rumah dinas Ferdi Sambo, Arman Hanis selaku kuasa hukumnya memberi pernyataan yang berbeda dari Roni. Arman mengatakan pihaknya meyakinkan majelis hakim soal Putri Chandrawati yang tak melihat saat Brigadir J ditembak. Hal itu terjadi saat pengecekan langsung tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari. Arman mengatakan saat itu Putri berada di kamar dan jauh dari titik Brigadir J ditembak. Bahkan kata Arman, Putri juga terhalang oleh pintu yang tertutup sehingga tak melihat saat Brigadir J dieksekusi. Sehingga hal yang tidak dimungkinkan menurutnya jika Putri mengetahui secara langsung kejadian tersebut. Saat pengecekan TKP oleh majelis hakim ini, pihak Sambo mengaku berterima kasih sekaligus menyampaikan harapannya. Pihaknya berharap majelis hakim mempunyai pandangan selesai melakukan peninjauan secara langsung kondisi TKP tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Pihaknya juga berharap majelis hakim bisa memutuskan atau mempertimbangkan putusannya sesuai fakta yang terjadi. Diketahui Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, sempat melihat lokasi jenazah Brigadir J tewas tergeletak bersimbah darah di rumah dinas Polri Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu terlihat saat Hakim Wahyu meninjau ke dalam rumah dinas Ferdi Sambo pada Rabu 4 Januari. Adapun jenazah Brigadir J pertama kali ditemukan tergeletak di dekat tangga. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Joyanto, menyebutkan kegiatan pemeriksaan itu dilakukan hanya untuk meyakinkan majelis hakim terkait lokasi peristiwa tindak pidana. Nantinya pengecekan tersebut bertujuan agar hakim lebih yakin terutama lokus deliktinya alias lokasi tindak pidana. Joyanto mengatakan dalam kegiatan tersebut tak ada mekanisme pembuktian dari pihak manapun. Ada CCTV di lantai 2 dan lantai 3. Itu yang pertama. Dan juga itu akan menjelaskan bagaimana posisi letak rumah tersebut. Itu akan tergambar dengan jelas ya, di mana tangga darurat, di mana lift, di mana ruang keluarga. Kami berharap bahwa rumah di Saguling tidak banyak berubah ya, atau dirubah letaknya atau apa namanya. Tapi menurut saya juga sangat tidak mungkin karena memang itu bangunan permanen. Terus yang kedua terkait yang rumah di Duren 3 juga pun kami berharap bahwa ini akan memperjelas terkait dengan posisi dari para terdakwa, di mana mau kita sampaikan bahwa rekonstruksi kemarin kan saya sudah hadir, bahwa rumah tersebut sangat tidak besar, dan waktu penembakan sangat tidak mungkin terdakwa yang lainnya tidak melihat. Jadi kami harapkan bahwa majelis hakim akan bisa melihat secara utuh lokasi yang ada di Saguling dan lokasi yang ada di Duren 3. Terungkap isi curhatan pria yang diduga Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa yang memojokkan Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Curhatan tersebut terungkap dalam sebuah unggahan di akun TikTok @pencerah_kasus pada Selasa 3 Januari 2023. Dalam video tersebut terduga Hakim Wahyu menyebut dirinya sudah gatal ingin mengomentari soal pernyataan Ferdi Sambo dalam persidangan. Namun dalam video tersebut terduga Hakim Wahyu memilih untuk diam dan tak berkomentar. Dari video tersebut, pria itu tengah berbincang lewat telepon dan mendiskusikan soal persidangan pembunuhan Brigadir J. Selesai mematikan telepon, tampak pria itu melanjutkan diskusi dengan seorang wanita yang ada di depannya. Yang kemudian menyebut pernyataan Ferdi Sambo soal penembakan tak masuk akal. Pasalnya dalam persidangan, Ferdi Sambo menyebut menembak menggunakan senjata milik korban. Meski demikian, terduga Hakim Wahyu enggan untuk menekan Sambo agar terdakwa mengakuinya. Ia juga menyebut tak membutuhkan pengakuan Sambo dalam persidangan. Wanita yang diduga berada di depan terduga Wahyu tersebut mengiyakan pernyataan pria ini. Lebih lanjut, pria diduga Hakim Wahyu mengatakan pihaknya bisa menilai sendiri atas kasus tersebut. Diakuinya mulutnya sudah gatal dengan kasus tersebut, akan tetapi dirinya memilih untuk diam.
Namun hingga kini belum diketahui secara pasti siapa wanita tersebut. Sosok pria yang ada dalam video pun juga belum diketahui secara pasti apakah benar Hakim Wahyu atau orang lain. Pasalnya pria tersebut hanya menampakkan 2/3 wajahnya, sementara di bagian dagunya tampak masih tertutupi oleh masker berwarna hijau. Mengetahui hal tersebut, Komisi Yudisial atau KY memberikan tanggapan soal beredarnya video diduga Hakim Wahyu Iman Santosa, Ketua Majelis Hakim kasus pembunuhan Brigadir J. Juru bicara Komisi Yudisial Miko Susanto Ginting mengaku pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap video tersebut. Pihaknya akan menelusuri terlebih dahulu kebenaran video yang diduga merupakan Hakim Wahyu. Nantinya pihak KAI akan melakukan klarifikasi kepada Hakim Wahyu terkait video tersebut. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan buka suara terkait adanya video viral yang menyeret nama Wahyu Iman Santosa. Pejabat Humas PN, Jaksel Juyamto menyebutkan pihaknya belum bisa memastikan kebenaran video yang disebut menampilkan rekaman Hakim Wahyu sedang membincangkan kasus pembunuhan Brigadir J yang menjerat Ferdi Sambo kepada seorang wanita. Untuk informasi, Hakim Wahyu Iman Santosa sendiri merupakan Hakim Ketua Ali atas 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. EL 34 tahun terduga pelaku mutilasi mayat wanita di Bekasi mengungkapkan dirinya bujangan. Padahal EL memiliki istri yang sebelumnya sempat melaporkannya ke polisi karena EL menghilang pada Jumat 23 Desember 2022 lalu. Sang istri membuat laporan orang hilang ke Polsek Bantar Gebang karena khawatir kondisi suaminya yang tak ada seusai pamit ke bank. Hal itu disampaikan oleh Alfian, Ketua RT 1 RW 2 Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. EL diketahui menyewa tempat kontrakan yang menjadi lokasi penemuan tubuh korban sejak pertengahan tahun 2021. Alfian mengaku pihaknya sempat meminta keterangan data diri dari EL saat mulai menyewa kontrakan tersebut. Dari data fotokopi KTP yang diserahkan kepadanya tertulis EL belum menikah dan berasal dari Bandung. Sejak laporan izin tinggal, tidak ada interaksi lagi antara Alfian dan warga pendatang di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Menurut Alfian, EL cukup tertutup dan jarang terlihat di kontrakan. Hanya sesekali saja terlihat pulang, dan itu pun sudah larut malam. Kepada Alfian, EL mengaku bekerja sebagai wakil manajer di sebuah perusahaan pertambangan pasir di daerah Bogor. Setiap bulannya biaya sewa kontrakan sebesar Rp800.000, namun EL menunggak bayar sewa sejak Agustus 2022 hingga pemilik kontrakan menempel kertas imbauan untuk membayar. Sementara itu, ada seorang perempuan yang ikut diamankan saat penangkapan EL. Wanita tersebut dikenal sebagai pengusaha baju online shop. Wanita berparas oriental tersebut mengaku baru mengenal EL 2 hari sebelum penangkapan melalui aplikasi micet. EL diketahui mengajak wanita tersebut untuk menikah. Bahkan EL juga dikenalkan ke orang tua wanita tersebut sebelum akhirnya ditangkap di kontrakannya pada Jumat 30 Desember. Kepada wanita tersebut, EL mengaku masih bujangan bermodal KTP lama. Sebelum ditangkap, EL sempat diajak ke rumah orang tua wanita tersebut di Tangerang Selatan karena akan menikah. Mereka baru kembali ke kontrakan pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat dan langsung ditangkap oleh warga sekitar. Wanita tersebut kaget mengetahui adanya potongan tubuh perempuan yang disimpan di 2 box kontainer di dalam kontrakan EL. Alfian menjelaskan bahkan wanita itu terlihat sangat tertekan lantaran sebelum menuju kontrakan pelaku memintanya membawa 1 box kontainer dan beserta 2 koper kosong. Barang-barang itu juga ditemukan di dalam mobil saat menuju kontrakan pelaku.
Timbul pertanyaan besar soal kasus mutilasi wanita yang potongan tubuhnya disimpan di dalam box kontainer di Kampung Buaran, Desa Lamangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Pasalnya EL 34 tahun pelaku menyimpan rapat-rapat mayat tersebut bahkan tak menimbulkan bau busuk layaknya bau bangkai. Alfian, Ketua RT 1 RW 2 mengatakan warga selama ini tak mencium bau tak sedap di kontrakan yang disewa oleh EL atau tempat disimpannya mayat tersebut. Alfian mengaku dirinya mendampingi pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Saat itu ia sama sekali tak mencium bau busuk di lokasi. Namun saat itu ia baru menyadari dirinya mencium aroma kopi. Sebab di sekitar lantai kamar mandi terdapat taburan bubuk kopi. Potongan tubuh korban pun juga terbungkus rapi dan ada cairan yang diduga merupakan zat kimia. Menurut Alfian, polisi saat itu meminta pengurus lingkungan dan pemilik kontrakan sama-sama menyaksikan pembongkaran bungkusan plastik di dalam box. Ada 3 lapis plastik untuk tiap bungkus. Seluruhnya tertutup rapat dengan lakban layaknya paket barang. Sementara itu, hal yang sama diungkapkan oleh Fajar Agung, 24 tahun penyewa kamar kontrakan atau tetangga kontrakan dari pelaku EL. Fajar mengatakan tak pernah mencium bau busuk saat melewati TKP atau kamar yang disewa oleh EL. Padahal menurutnya ia sering lewat di depan kontrakan tersebut. Kontrakan tempat ditemukannya mayat mutilasi berada di ujung depan, sementara kontrakan Fajar berada di ujung belakang. Ia mengaku setiap hari melintasi kontrakan tersebut namun tak pernah melihat adanya penghuni dari kamar itu. Yang menyebut ada siasat yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan bau busuk mayat yang ditemukan di dalam box kontainer. Fajar mengatakan dirinya menyaksikan detik-detik polisi melakukan penggeledahan termasuk 2 box kontainer berisi potongan tubuh manusia. Pada bagian penutup box, pelaku menutup rapat menggunakan lakban agar tidak ada udara yang keluar. Di samping itu, setiap potongan tubuh mayat mutilasi dibungkus dengan 3 lapis kantong plastik. Tak hanya itu, pelaku juga menutup rapat ventilasi kamar kontrakannya menggunakan plastik agar benar-benar tidak tercium bau busuk. Sepasang kekasih ditemukan tewas di dalam apartemen Bailes, Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa 3 Januari 2023 sore. Keduanya yakni Reynaldi Agustinus, 26 tahun, dan Tri Putri Napitupulu, 23 tahun. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Sulpan pada Rabu 4 Januari 2023. Penemuan mayat tersebut bermula saat housekeeping bermaksud ingin memberitahu ke penyewa kamar terkait jam check out. Namun tak ada jawaban saat petugas berulang kali mengetuk pintu. Ketika tak mendapat jawaban, lalu saksi mengajak saksi lainnya untuk membuka pintu kamar tersebut dengan kunci duplikat. Kedua saksi kemudian melihat sepasang mayat berada di atas tempat tidur kamar hotel. Saksi pun langsung mengabarkan temuannya kepada atasannya dan security hotel lalu diteruskan ke Polsek Ciputat Timur. Sulpan menerangkan kedua jenazah ditemukan dalam kondisi telentang dan berpegangan tangan satu sama lain. Dari hasil penyelidikan, keduanya tewas terbaring di tempat tidur. Saat proses penyelidikan, Sulpan menjelaskan ada beberapa barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Di antaranya adalah sepucuk surat hingga racun berjenis potas. Terkait surat yang ditemukan, Zulpan tidak menjelaskan isi di dalamnya. Selain itu ada pula 2 amplop masing-masing ditujukan untuk keluarga perempuan dan laki-laki. Sementara terkait kondisi jasad korban, Zulpan mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan yang dialami. Kendati demikian, Zulpan masih belum bisa menyimpulkan jika kedua korban itu meninggal dunia karena berusaha mengakhiri hidup. Kini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab dan motif tewasnya korban.
Sepasang mayat laki-laki dan perempuan yang tewas di apartemen di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ditemukan dalam kondisi berpegangan tangan. Keduanya ditemukan oleh petugas kebersihan dalam kondisi terlentang sambil berpegangan tangan di atas kasur. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Sulpan pada Rabu 4 Januari 2023. Keduanya yakni Reynaldi Agustinus 26 tahun dan Tri Putri Napitupulu 23 tahun. Penemuan mayat tersebut bermula saat housekeeping bermaksud ingin memberitahu ke penyewa kamar terkait jam check out. Namun tak ada jawaban saat petugas berulang kali mengetuk pintu. Ketika tak mendapat jawaban, lalu saksi mengajak saksi lainnya untuk membuka pintu kamar tersebut dengan kunci duplikat. Kedua saksi kemudian melihat sepasang mayat berada di atas tempat tidur kamar hotel. Saksi pun langsung mengabarkan temuannya kepada atasannya dan security hotel, lalu diteruskan ke Polsek Ciputat Timur. Dari hasil penyelidikan, keduanya tewas terbaring di tempat tidur. Saat proses penyelidikan, Zulpan menjelaskan ada beberapa barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Di antaranya adalah sepucuk surat hingga racun berjenis potas. Terkait surat yang ditemukan, Zulpan tidak menjelaskan isi di dalamnya. Selain itu, ada pula 2 amplop masing-masing ditujukan untuk keluarga perempuan dan laki-laki. Sementara terkait kondisi jasad korban, Zulpan mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda kekerasan yang dialami oleh kedua korban. Kendati demikian, Zulpan masih belum menyimpulkan jika kedua korban tersebut meninggal dunia karena berusaha mengakhiri hidup. Kini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab dan motif tewasnya dari korban. Wanita bernama Datu 31 tahun yang sebelumnya melaporkan hilangnya sang suami Hagai Situruk alias Ison 31 tahun kini terbukti berbohong. Hal itu terungkap saat tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama anggota Polrestabes Makassar dan Polsekta Biringkanaya melakukan penyelidikan. Diketahui sebelumnya Datu melaporkan kehilangan suaminya yang bahkan viral karena diminta ganti suami saat melaporkan hal tersebut ke Polsek Biringkanaya. Kasat Resmo Polda Sulawesi Selatan, Kompol Dharma Negara, kemudian mendatangi rumah Hagai Situruk di Perumnas Antang Blok 10. Hagai kemudian dibawa ke Polda Sulsel untuk dimintai keterangan. Dari hasil interogasi, Hagai mengaku dirinya dan Datu bukan pasangan suami istri. Keduanya ternyata merupakan sepasang kekasih yang lama telah tinggal satu atap di rumah kos dalam 1 tahun terakhir. Bahkan Datu membuat dokumen nikah palsu, kemudian mulai dari buku nikah, kartu keluarga hingga KTP dengan status sudah menikah. Dalam pengakuannya ke polisi, Hagai juga menyebut tidak pernah memiliki anak dari Datu. Hagai juga membantah pacarnya Datu hamil. Dharma mengatakan keterangan Datu juga palsu soal Hagai yang mempunyai penyakit dan hilang ingatan. Datu hanya sering memberikan vitamin C karena Hagai mengidap penyakit amandel. Di hadapan polisi, Hagai mengatakan jika dirinya pergi meninggalkan Datu karena hubungannya sudah tidak akur dan kerap mendapat perlakuan kasar. Menurut Hagai, Datu kerap kali marah dan suka memukul, namun Hagai tak pernah melawan hingga memilih pergi dari kos yang mereka sewa. Sementara itu, di hadapan polisi, Datu mengaku telah membuat keterangan palsu dan dijadikan laporan ke pengaduan Polsekta Biringkanaya. Datu juga mengakui perbuatannya yang memasukkan buku nikah, kartu keluarga hingga KTP berstatus menikah. Yang kemudian membuat video permintaan maaf dan klarifikasi dari keterangan palsu yang disampaikannya. Sebelumnya, Datu seorang IRT membuat laporan ke Polsekta Biringkanaya karena sang suami menghilang. Namun laporan tersebut ditertawakan oleh petugas kepolisian yang menyarankannya untuk berganti suami. Perlakuan dan pernyataan oknum anggota Polsekta Biringkanaya ini langsung mendapat respons keras dari Datu. Bahkan peristiwa pelaporan Datu ke Polsek Biringkanaya pada Selasa 27 Desember viral di media sosial. Perempuan yang tengah hamil itu menceritakan jika suaminya keluar rumah untuk membeli gagang pintu, namun tak juga kunjung pulang. Datu merasa kecewa terhadap pelayanan dari pihak kepolisian. Ia pun mulai mencari sendiri suaminya. Polisi itu pun akhirnya meminta maaf kepada Datu setelah kejadian tersebut viral di media sosial. Saya Datu Badak Lembang,
sehubungan dengan hal yang viral tentang laporan saya ke Polsek Biringkanaya tentang suami saya yang hilang, Hagai Situru, itu tidak benar karena dia bukan suami saya melainkan hanya pacar saya. Terkait dengan laporan saya tentang pelayanan di Polsek Biringkanaya bahwa saya dibentak dan diusir, itu juga tidak benar. Adapun KTP, kartu keluarga, dan akta perkawinan yang kami buat dengan status kawin, kami pesan online, itu bertujuan hanya untuk sebagai dokumen untuk mengontrak rumah, menyatakan bahwa kami suami istri. Saya juga memberitakan bahwa pacar saya Hagai Situru beramnesia kecelakaan kerja. Itu semuanya tidak benar. Tujuan saya memviralkan hal tersebut hanya sebagai media supaya cepat ditemukan Hagai Situru ini sebagai pacar saya kepada masyarakat dan pihak kepolisian. 5 terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng kompak mempertimbangkan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 4 Januari 2023. Kelima terdakwa masing-masing atas nama mantan Dirjen Daglu, Kemendak Indrasari Wisnuwardana, kemudian tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Wibinanto Halim Jati alias Lin Cewi, kemudian Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA, kemudian Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musimas Pierre Togar Sitanggang. Pertimbangan opsi banding itu diutarakan tim penasihat hukum masing-masing terdakwa di dalam persidangan setelah ditanya oleh majelis hakim. Tim penasihat hukum Wisnu pun melontarkan jawaban akan mempertimbangkan selama 7 hari sebelum memutuskan banding. Kemudian majelis hakim mengajukan pertanyaan yang sama terhadap 4 terdakwa lainnya. Penasihat hukum mereka pun memberikan jawaban serupa, yaitu mempertimbangkan opsi banding selama 7 hari. Tak hanya para terdakwa, pihak jaksa penuntut umum atau JPO pun melontarkan pernyataan serupa terkait opsi banding. Sebelumnya, 5 terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng telah divonis hukuman penjara oleh Majelis Hakim pada Rabu 4 Januari di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelimanya sama-sama diputuskan bersalah karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim pun menjatuhkan vonis berbeda-beda lagi bagi masing-masing terdakwa, mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun penjara. Indrasari Wisnuwardana dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Kemudian Master Parulian dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Lalu Lin Chewei, Stanley MA, dan Pierre divonis 1 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim pun juga menjatuhkan hukuman berupa denda. Masing-masing dijatuhi hukuman denda 100 juta rupiah atau penjara 2 bulan. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan ada kerugian negara dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya. Kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Kerugian itu disebut Majelis Hakim sebagai beban kerugian dari diterbitkannya persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Dalam persidangan, Majelis Hakim juga menyampaikan tak ada kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Masalah kelangkaan untuk minyak goreng ini adalah karena kebijakan yang salah dari pemerintah, bukan karena pengusaha melakukan ekspor. Menegaskan aja berarti total kerugian negara yang sedikitnya itu 2,5 triliun 2.539.129 juta, kurang lebih begitu. berarti perekonomiannya tidak terbukti. Perekonomiannya tidak terbukti sama sekali. Ya, perekonomian tidak terbukti sama sekali. Malahan pertimbangannya yang sangat menarik bahwa pengusaha ini sebetulnya telah menyumbangkan devisa yang tidak sedikit kepada negara. Ya, dengan ekspor CPO. Jadi pertimbangan ini menurut saya
seharusnya bebas. Ya, dengan ada pertimbangan yang menyatakan yang pertama, kelangkaan minyak goreng bukan karena ekspor. Yang kedua, peran pengusaha ini di dalam minyak goreng ini telah mendatangkan devisa yang tidak sedikit. Ya, yang ketiga dikatakan sebetulnya masalah kelangkaan ini adalah karena kesalahan kebijakan. Ini yang menarik sebenarnya. Puluhan kendaraan mogok selesai mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kendaraan mereka mogok setelah mengisi Pertalite di SPBU 341306 di Desa Amansari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Video perihal bensin tak wajar yang membuat kendaraan mogok itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, orang yang mengambil video menunjukkan cairan dalam botol air mineral yang berwarna kecoklatan. Padahal warna Pertalite seharusnya hijau. Setelah itu, pemilik kendaraan pun menguras tangki bensin agar kendaraan bisa diperbaiki dan digunakan kembali. Seorang pengendara mobil mengatakan ia mengisi Pertalite di SPBU tersebut pada Selasa 3 Januari sebanyak 35 liter. Setelah itu mobilnya langsung rusak dan sedang diperbaiki di bengkel. Pengawas meteorologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Karawang, Andri, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya akan segera melakukan survei ke lokasi. Andri menyebut bensin kemungkinan tercampur air akibat rembesan ke bak penampungan BBM. Namun untuk memastikannya pihaknya akan melakukan pengecekan pada Kamis 5 Januari. Sementara itu, Kepala Operasional SPBU 344106 Teguh Aprianto mengatakan pihaknya memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan sebanyak 26 motor dan 4 unit mobil untuk diperbaiki. Teguh mengatakan untuk motor pihaknya memberikan kompensasi sebesar Rp500.000, sementara untuk mobil sebesar Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh faktor alam bukan disengaja, yang menjelaskan hujan yang mengguyur wilayah Amansari Rengas Dengklok selama beberapa hari membuat air hujan merembes ke tangki penyimpanan BBM Pertalite di dalam tanah. Yang menambahkan saat ini pihak SPBU telah menetralisir air yang ada di dalam tangki penyimpanan BBM Pertalite tersebut. Saat ini pihaknya masih menutup SPBU dan menunggu dari Pertamina Patraniaga. Ibu dari Tiko, Eni, warga Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur yang viral karena hidup tanpa listrik dan air, diduga karena masalah kejiwaan berpeluang menjalani rawat jalan. Ketua RT 6 RW 2 Kelurahan Jatinegara Noves mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Eni yang sebelumnya dibawa petugas Sudin Sosial Jakarta Timur akan menjalani rawat jalan. Noves mengatakan selama menjalani perawatan di RSKD Duren Sawit, biaya pengobatan Eni ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibuatkan pengurus RT 6. Menurut pengurus RT 6, ibu dari Tiko tersebut mulai mengalami diduga gangguan kejiwaan setelah sang suami pergi keluar kota belasan tahun silam dan hingga kini tidak kembali. Namun pengurus RT 6 RW 2 masih menunggu hasil resmi pemeriksaan medis dari tim dokter RSKD Duren Sawit yang menangani perawatan untuk mengetahui kondisi psikis Eni. Noves menuturkan setelah ayah Tiko pergi, Tiko dan Eni hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi sehingga rumah mewah 2 lantai dihuni pun terbengkalai sejak tahun 2010 lalu. Tiko diketahui putus sekolah sejak kelas 1 SMP. Ia juga dilarang Eni untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. Sehingga hal itu membuat Tiko bekerja menjadi operator warnet hingga menjual perabotan demi kebutuhan hidup. Hingga berjalannya waktu, Noves menawari Tiko untuk menjadi petugas keamanan setempat. Noves mengatakan sebagai pengurus lingkungan pihaknya sudah berupaya membantu kebutuhan hidup Tiko dan Eni tercukupi, termasuk dengan memfasilitasi pembuatan KTP dan juga BPJS.
Sebelum kasus viral, petugas Sudin Sosial Jakarta Timur sempat berupaya membawa Eni ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan medis atas kondisi psikis yang dialami, namun saat itu ditolak. Sebelumnya viral kisah Tiko yang tertatih-tatih selesai ayahnya pergi dari rumah dan meninggalkannya bersama sang ibu Eni. Kejiwaan Eni terganggu semenjak berpisah dengan sang suami. Namun di tengah kesulitan yang dihadapi anak itu, Tiko tak meninggalkan sang ibu. Dia senantiasa merawat ibu yang mengalami gangguan jiwa hingga kisahnya viral di media sosial. Tiko tak lupa akan jasa ibunya yang sudah melahirkannya. Yang mengakui semenjak ayahnya pergi, hidup Eni menjadi kacau balau. Kasarnya Tiko menilai ibunya sendiri bertingkah layaknya orang dengan gangguan kejiwaan. Eni suka marah-marah sendiri, berbicara sendiri hingga mengurung diri. Kegiatan yang masih bisa dilakukan Eni ialah berbelanja ke pasar. Namun bila berinteraksi dengan orang yang sudah tak ada harapan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fira Ananda, beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang.